Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Widya Sri Utami. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian apa saja sih yang termasuk jenis-jenis komunikasi itu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama. Di sini ada komunikasi lisan. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi lisan itu? Nah, komunikasi lisan merupakan komunikasi yang dilakukan secara langsung. Maksudnya gimana ya? Maksudnya itu, komunikasi ini dilakukan secara bertatap muka antara kedua belah pihak. Nah, komunikasi ini dilakukan secara face to face untuk bertukar informasi atau mendapatkan informasi dari kedua belah pihak. Nah, selanjutnya ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini dilakukan melalui sebuah tulisan di dalam kegiatan surat menyurat seperti pos, telegram, faksimil, email, dan lain sebagainya. Di dalam dunia bisnis atau dunia kantor, komunikasi tertulis ini sangat sering dilakukan oleh para karyawan seperti pada saat mereka berkirim surat atau kegiatan surat menyurat lainnya, seperti mereka sedang mengirim surat pengajuan barang, pemesanan barang, surat penawaran harga barang, dan lain sebagainya. Selain itu, contohnya juga kita semua pada tahu, yaitu ada surat, ada belangko, ada gambar dan foto, dan juga ada spanduk. Untuk materi yang kedua, itu ada jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya. Yang pertama itu ada komunikasi langsung. Komunikasi langsung ini merupakan komunikasi yang dilakukan secara langsung atau secara bertatap muka, seperti halnya ketika kita sedang berbicara dengan orang lain tanpa alat perantara untuk berinformasi. Nah, contohnya seperti kita sedang berbicara dengan kedua orang tua kita, dengan dosen, dengan teman-teman, ataupun dengan orang lain. Berbeda dengan komunikasi langsung, jenis yang kedua ini merupakan komunikasi tidak langsung. Nah, komunikasi tidak langsung ini sangat berbeda dengan komunikasi langsung, karena komunikasi tidak langsung memerlukan alat media atau perantara sebagai media komunikasi, baik itu pihak ketiga ataupun media alat-alat bantuan komunikasi lainnya. Biasanya orang-orang melakukan komunikasi secara tidak langsung karena ada hubungan jarak atau jarak mereka dengan si penerima informasi ini sangat jauh. Maka dari itu mereka memerlukan media atau alat komunikasi sebagai perantaranya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi yang ketiga nih teman-teman, yaitu jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya. Di sini terbagi ke dalam 3 bagian, ada komunikasi formal, informal, dan juga non-formal. Untuk komunikasi formal ini merupakan komunikasi yang merujuk pada saluran yang sifatnya resmi dari sebuah organisasi. Contohnya bisa kita ketahui yaitu rapat. Nah, selain itu, komunikasi formal juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi di dalam suatu organisasi. Contohnya itu ada komunikasi vertikal yang dilakukan antara atasan dengan bawahan, kemudian ada komunikasi horizontal yang dilakukan antara karyawan dengan karyawan, kemudian yang terakhir ada komunikasi diagonal yang dilakukan antara organisasi dari dua divisi yang berbeda dengan pekerja dari tingkatan yang berbeda pula. Selanjutnya ada komunikasi informal dan juga komunikasi non-formal, di mana dua komunikasi ini tidak merujuk pada saluran yang sifatnya resmi, melainkan komunikasi ini berjalan tanpa harus mengikuti garis formal yang berlaku. Contohnya pasti teman-teman semua udah nggak pada asing lagi dengan yang satu ini, yaitu ada gosip. Nah, gosip merupakan contoh komunikasi non-formal yang paling umum sekali dilakukan dalam suatu organisasi. Di dalam gosip, komunikasi berawal ketika seseorang mengatakan kepada sekelompok orang, kemudian mereka meneruskan informasi tersebut dengan sekelompok orang lainnya. Kemudian ada curhat. Nah, curhat ini terjadi merupakan di mana salah seorang mencoba untuk menceritakan masalahnya, untuk mencari solusi dengan teman-teman yang dianggap dekat, ataupun dilakukan untuk sebagai ingin pengakuan hal-hal secara positif. Untuk materi yang keempat, ada jenis-jenis komunikasi menurut maksudnya. Di sini itu juga terbagi, contohnya ada pidato, ceramah, wawancara, atau memberi tugas atau perintah.
Untuk pidato, pidato merupakan berbicara di depan khalayak atau orang banyak untuk mengungkapkan gagasan atau memberikan sebuah informasi gagasan kepada orang lain. Pidato ini juga merupakan jenis komunikasi secara langsung ya teman-teman, atau face to face, karena pidato dilakukan dengan orang lain atau si komunikan yang menerima pesan. Selanjutnya ada ceramah. Nah, ceramah ini juga sama seperti pidato, dilakukan oleh seseorang atau komunikator terhadap di hadapan orang banyak atau komunikan yang bersifat suatu hal pengetahuan ataupun keagamaan. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara ini juga merupakan suatu bentuk komunikasi lisan karena tujuannya untuk memperoleh informasi. Kemudian informasi yang didapatkan juga tertuang dalam komunikasi tertulis ataupun bentuk tertulis, bentuk tulisan ataupun rekaman yang dilakukan secara audio ataupun audiovisual. Contoh yang terakhir itu ada memberi tugas atau perintah. Nah, ini dilakukan dengan maksud tertentu dari penyampai informasi atau komunikator dengan penerima informasi atau komunikan. Untuk materi selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya. Ini terbagi menjadi dua, ada komunikasi internal dan juga komunikasi eksternal. Komunikasi internal juga terbagi di dalam 3 bagian. Yang pertama ada komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa komunikasi vertikal itu terjadi antara atasan dengan bawahan. Nah, kalau komunikasi horizontal itu terjadi antara karyawan dengan karyawan. Dan yang terakhir ada komunikasi diagonal yang terjadi antara suatu divisi yang berbeda dari organisasi dengan pekerja yang berbeda pula, dengan tingkatan yang berbeda pula. Intinya, komunikasi internal ini terjadi ataupun berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan perusahaan organisasi yang terjadi di antara organisasi dengan mereka yang ada di dalamnya saja. Kemudian ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini berlangsung antara organisasi kepada pihak masyarakat yang berada di luar organisasi ataupun perusahaan. Contohnya itu ada pameran, sebuah bakti sosial masyarakat, konferensi pers, kemudian ada siaran televisi dan radio, ataupun sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada materi jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasinya. Yang pertama ada komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah ini terjadi merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja, seperti halnya komunikator berbicara dengan komunikan. Nah, kemudian yang kedua itu ada komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini komunikasi yang bersifat timbal balik, ataupun para komunikan diberikan kesempatan untuk memberikan respons atau umpan balik atau feedback kepada komunikatornya. Kemudian ada komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang terjadi antara bawahan dengan atasan, dan komunikasi ke bawah yang terjadi antara atasan dengan bawahan, dan yang terakhir ada komunikasi ke samping. Nah, ini dilakukan, komunikasi yang dilakukan yang terjadi antara orang yang memiliki kedudukan yang sejajar, yaitu karyawan dengan karyawan. Dengan demikian, arah informasi tersebut akan dianut sebagai bentuk interaksi komunikasinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi atau kepada pembahasan yang terakhir nih teman-teman, yaitu jenis-jenis komunikasi menurut peranan individu. Ini juga terbagi lagi ke dalam 3 bagian, yaitu komunikasi antara individu dengan individu yang lain, komunikasi antara individu dengan lingkungan yang lebih luas, dan yang terakhir ada komunikasi antara individu dengan 2 kelompok atau lebih. Pada kesempatan kali ini, untuk yang terakhirnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh permasalahan dan solusi untuk mengatasi bagaimana caranya kita berbicara atau komunikasi dengan individu yang lainnya. Nah, untuk pembahasan yang terakhir ini, saya akan menjelaskan beberapa contoh permasalahan dan solusi yang akan saya sampaikan pada jenis-jenis komunikasi menurut peranan individunya ini. Contoh permasalahan yang pertama itu ada cara pandang yang berbeda, ataupun perbedaan cara pandang terhadap satu sama lain.
Setiap orang terkadang memang memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap satu sama lain. Ketika kita sedang mengutarakan informasi atau kita melakukan komunikasi dengan orang lain, dengan khalayak banyak, ataupun juga dalam suatu organisasi, ada satu orang yang memiliki cara pandang yang berbeda dalam mereka mengutarakan pendapat, ataupun ketika kita mengutarakan pendapat, cara pandangnya tidak sama dengan apa yang kita utarakan. Nah, di situ dapat dipastikan bahwa kesimpulan yang akan terjadi itu akan berbeda pendapat dengan si orang tersebut. Di situ juga bisa terjadi konflik ataupun perdebatan dari adanya perbedaan cara pandang itu. Kemudian ada penggunaan bahasa yang berbeda. Nah, ini nih sangat penting nih teman-teman, karena di dalam suatu komunikasi, penggunaan bahasa itu sangat penting dilakukan. Semisal nih kita ingin berbicara dengan orang-orang banyak, dengan khalayak banyak, dengan menggunakan bahasa kita. Tetapi ada seseorang yang tidak mengerti dengan bahasa yang kita katakan. Jadi jika seperti itu, bagaimana seseorang itu bisa mengerti apa yang kita katakan? Maka dari itu, perlunya penggunaan bahasa yang sama atau penggunaan bahasa ibu. Jika kita orang Indonesia, maka kita menggunakan bahasa ibu kita, yaitu bahasa Indonesia, agar suatu hal banyak itu bisa mengerti apa yang sedang kita utarakan, informasi apa yang kita berikan kepada mereka, supaya mereka mengerti dengan apa yang sedang kita katakan. Nah, kemudian yang terakhir tidak ada tanggapan dari lawan bicara ataupun individu yang lain ketika kita sedang melakukan komunikasi. Ini juga bisa dibilang merupakan komunikasi satu arah ya teman-teman, karena komunikasi satu arah tidak memerlukan feedback ataupun respon dari para komunikannya. Tetapi untuk kali ini, permasalahan yang sering terjadi, banyak sekali suatu individu tidak mendapatkan umpan balik ataupun respon ketika mereka sedang melakukan informasi atau melakukan komunikasi, menyampaikan informasi. Maka dari itu, bagaimana kita bisa tahu tujuan yang akan kita sampaikan itu benar atau tidak, karena mereka tidak memberikan komentar atau tidak memberikan respon terhadap apa yang sudah kita sampaikan. Nah, itu bisa terjadi karena seseorang atau suatu individu ini tidak peduli ataupun juga tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Nah, lantas bagaimana solusi atau cara mengatasi masalah seperti yang di atas yang sudah saya jelaskan tadi? Berikut saya jelaskan. Yang pertama ada menyatakan ide atau gagasan dengan singkat. Jadi kita tidak perlu panjang lebar, buang-buang waktu untuk menyampaikan informasi kepada mereka jika mereka pun tidak mengerti. Jadi kita langsung to the point. Kita langsung memberikan intinya kepada mereka agar mereka tahu, agar mereka oh, jadi seperti itu yang dijelaskan. Nah, jadi mereka tidak lagi pusing ataupun tidak lagi tidak mengerti, tidak paham apa yang sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua ada memberikan penjelasan ketika diperlukan. Apabila mereka tidak mengerti atau komunikannya ingin kita mengulangnya kembali, jadi kita bisa mengulangnya dengan tidak perlu panjang lebar tadi, to the point saja, seperti itu. Yang ketiga ada melakukan pengulangan jika diperlukan. Yang keempat ada menerima dan memberikan umpan balik atau feedback. Dan yang kelima ada melakukan pilihan kata, nada suara, dan bahasa tubuh yang tepat, supaya komunikan kita tadi tidak bingung dengan apa yang kita katakan. Nah, yang terakhir ada mengembangkan sikap empati terhadap penerima ataupun komunikan untuk mengatasi hambatan kultural ataupun budaya di dalam sebuah komunikasi. Baiklah teman-teman, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat video saya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.